Bab 719. Kemampuan menjaga rahasia yang sangat baik. Setelah terdiam beberapa saat, Hailey Ye tiba-tiba berkata seperti itu. Sally Liu memandangnya dengan terkejut. Kakak pertama, apakah kamu serius? Iya. Hailey Ye mengangguk dengan serius dan berkata, jika kamu dan Louis Lu saling menyukai, apa yang akan terjadi cepat atau lambat akan terjadi. Percuma saja aku mengawasimu. Yang diinginkan Hailey Ye hanyalah sebuah posisi. Melalui kata-kata tadi, Hailey Ye telah memperjelas posisinya. Dan Sally Liu juga telah memperjelas sikapnya. Tidak peduli sekarang atau di masa depan, kakak pertama akan selalu menjadi kakak pertama. Pertentangan Hailey Ye berhasil. Jadi dia tidak perlu bersaing dengan Sally Liu dengan cara seperti itu lagi. Karena kondisi tubuh Hailey Ye, dia ditakdirkan untuk tidak dapat melalui beberapa hal untuk sementara ini. Tidak diketahui berapa lama ini akan berlangsung. Jadi dia tidak bisa terus menghalangi Sally Liu. Hailey Ye tidak seegois itu. Sally Liu memandang Hailey Ye dengan tenang untuk beberapa saat. Dan setelah memastikan bahwa dia tidak bercanda, dia mengerutkan kening dan berkata, kakak pertama, aku merasa sedikit bersalah ketika kamu mengatakan itu. Sambil mengatakan ini, dia berlari menemui Louis Lu dengan bersemangat. Mulutnya berkata tidak, tetapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Louis Lu sedang bersembunyi di dalam kamarnya melakukan hal tidak tersembunyi. Catatan kuno bintang tingkat kedua masih belum menemukan cara untuk mendapatkannya. Dan hanya satu atau dua bahan obat yang terlihat setiap saat. Dia hanya bisa menatap kosong. Mendengar suara langkah kaki, Louis Lu buru-buru keluar dari metode penglihatan batin. Melihat bahwa Sally Liu yang mendorong pintu dan masuk, Louis Lu bertanya dengan heran. Ada apa, kakak dewiku? Bukankah kamu bilang sudah bersiap untuk tidur? Kami juga menyuruhmu berlutut dengan remote control sepanjang malam. Kenapa kamu tidak melakukannya? Sally Liu memutar bola matanya. Tetapi kemudian dia merangkak ke atas tempat tidur Louis Lu dengan ekspresi ambigu. Pada wajah rubahnya yang cantik itu, matanya seperti air, sangat menggoda. Louis Lu, katakan yang sebenarnya. Apakah ada rahasia kecil yang kamu sembunyikan dariku? Sally Liu berada sangat dekat dengannya. Berbicara dengan sangat lembut. Dengan mata melengkung seperti bulan sabit. Sangat cantik. Dan aroma tubuhnya menyegarkan. Terlebih lagi, dia berlutut mendekati Louis Lu. Selama Louis Lu tidak buta, dia bisa melihat pemandangan yang menawan. Louis Lu menatap lurus ke matanya dan berkata, Kak Sally, cimat pengamanmu benar-benar putih. Tidak, lehermu benar-benar bulat. Cih. Sally Liu melengkungkan bibirnya. Tetapi dia tidak menyembunyikannya. Dia lanjut berkata, aku bertanya padamu, apakah ada rahasia yang kamu sembunyikan dariku? Rahasia apa yang aku punya? Louis Lu menyentuh hidungnya dengan rasa bersalah. Berpikir bahwa dirinya memiliki terlalu banyak rahasia. Hanya hantu yang akan tahu rahasia mana yang kamu maksud. Tentu saja dia akan menjawab bahwa dia tidak memiliki rahasia. Ups. Dia secara tidak sengaja telah mengungkap pola pikir seorang pria. Benarkah? Sally Liu tidak sesabar Hailey Ye. Setelah mengetahui rahasia ini, dia memutuskan untuk langsung menanyai Louis Lu. Jadi dia semakin mendekatinya. Mata berbentuk bulan sabit yang awalnya terlihat tersenyum. Tetapi setelah dilihat-lihat, sekarang terpancar aura berbahaya. Kak Sally, kamu. Louis Lu panik untuk beberapa saat. Dan ketika dia sedang berpikir apakah akan tunduk atau tidak, Sally Liu akhirnya berhenti mendekat. Jika maju sedikit lagi,
mereka akan benar-benar berciuman. Sally Liu berhenti sekitar 3 detik. Lalu tiba-tiba bergerak maju mendekati Louis Lu dengan berani. Tetapi bukannya mencium bubur Louis Lu. Dia justru berbisik di telinganya. Louis kecil, kamu benar-benar tidak punya rahasia yang disembunyikan dariku. Biarkan aku memberimu beberapa petunjuk. Kakak kedua memberitahu kakak pertama sebuah rahasia. Dan kakak pertama memberitahuku. Sally Liu menghembuskan napas ringan. Membuat telinga Louis Lu merasa gatal. Tapi perkataannya ini mengejutkan hati Louis Lu. Rahasia apa lagi yang bisa diberitahu oleh kakak kedua kepada kakak pertama? Louis Lu merasa malu di tempat dan berkata, Kak Sally, kamu juga sudah tahu tentang masalah ini. Luar biasa. Kemampuan kalian untuk menyimpan rahasia sungguh luar biasa. Hehe, tentu saja. Sally Liu awalnya ingin terus bercanda. Tetapi setelah dipikir-pikir, tidak bisa. Jelas-jelas mereka sedang membicarakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Jadi dia segera menarik senyumnya dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi antara dirimu dan Karin Chu? Bukankah Kak Hailey sudah memberitahumu? Ini berbeda. Aku ingin kamu mengatakannya sendiri. Pikiran cewek terkadang memang sangat aneh. Ini jelas hal yang sama. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang lain memberikan kesan yang sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh pacarnya sendiri. Mari kita anggap saja dia sebagai pacarnya. Sally Liu menatap tajam ke arah Louis Lu dengan matanya yang indah. Louis Lu tahu betul kepribadian rubah betina ini. Dan jika dia tidak menurutinya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Jadi dia sebaiknya menceritakan kembali apa yang terjadi hari itu. Pada dasarnya tidak banyak perbedaan antara apa yang disampaikan Hailey. Sally Liu sangat puas. Dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Kedua guru kalian bukanlah orang bermoral. Dan sekte perompak langit itu juga bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Itu tidak menyenangkan sama sekali. Louis Lu sangat setuju. Bagaimana bisa ada sekte yang mengandalkan perampokan? Bagaimana bisa ada sekte yang bahkan tidak memiliki alamat dan berkeliaran sepanjang hari? Benar-benar memalukan. Itu tidak sebaik geng Kuatu yang dirinya dirikan sendiri. Setidaknya Louis Zhang dari geng Kuatunya pergi ke Gunung Booster dengan jimat pedang. Dan memang layak menerima warisan Kaisar Pedang Semesta. Apalagi, anggota geng Kuatu tidak perlu repot-repot untuk bersembunyi. Yang melakukan sesuatu secara bersembunyi-sembunyi itu kelakuan tikus. Betapa hebatnya geng Kuatu. Meski hanya ada satu orang, Louis Lu merasa sangat bangga. Dan juga percaya bahwa di masa depan, geng Kuatu akan menjadi semakin kuat. Tepat ketika Louis Lu merasa berpuas diri, Sally Liu kembali berkata, Louis Lu, aku tiba-tiba ingin memintamu untuk membantuku dalam berkultivasi hari ini. Louis Lu terkejut. Bukankah kamu sudah berhenti? Omong kosong. Ini adalah kultivasi. Dan bukan sesuatu hal yang buruk. Mengapa aku harus berhenti? Karena kita telah memulai jalur kultivasi ini. Bagaimana kita bisa melakukannya tanpa berusaha? Apa arti tatapan matamu itu? Apakah yang aku katakan itu salah? Apakah yang aku katakan itu tidak masuk akal? Kenapa kau menatapku dengan tatapan aneh seperti itu? Masih lihat juga, bajingan Louis Lu. Jangan berpikir kamu cukup tampan untuk meningkatkan kepercayaan dirimu. Aku melakukan ini hanya untuk kultivasi. Dan aku jelas tidak menginginkan tubuhmu bersambung.